Anang itu ibarat mobil Suzuki Vitara. Apa? Sungguh-sungguh lelaki vitalitasnya tiada tara. Luar biasa. Makanya malam ini kita doakan mudah-mudahan Mas Anang dan Mbak Asanti segera punya momongan. Keturunan yang soleh-soleha. Amin. Kehidupan yang istiqomah. Amin. Rezekinya yang berlimpah. Insya Allah kapanpun dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Loh tidak, itu kan doa Mas. Ya. Kapanpun toh. Loh gini. Tapi duluan Gus, enggak apa-apa. Begini Mas. Mati itu tidak harus tua. Oh iya. Yang muda boleh mati. Boleh. Makanya Mas Anang lebih tua daripada saya lebih muda. Bisa jadi yang mati Mas Anang duluan. Gini Mas, ini barangkali pertanyaan dari jamaah. Biasa kalau di sini kita dialog gini Mas. Artinya tadi Mas Anang tanya cantik yang lama apa yang baru, jelas. Ini adalah konsep orang bersyukur. Ketika Mas Anang saat itu ada musibah ujian dari Allah, bersyukur ternyata Allah memberikan yang lebih baik. Kita semuanya sama-sama tahu dari berita, dari media, dari infotainment dan lain sebagainya, Mas Anang dulu tinggal di ruko toh. Lah, sekarang bisa bangkit. Barangkali motivasi ini yang perlu diberikan kepada jamaah Mas. Nah, iya. Biar mau ngeruko kok saiki omahe apik. Oh, pembantune 6 likur lah ada salah. Iya. Itu rahasianya apa Mas? Ya, satu. Saya itu terus terang bukan hanya karena sendiri saya bisa begini. Tapi saya tadi tergelitik dengan ucapan Gus Miftah bahwa ibu-ibu yang di sini tuh laki-lakinya kok lebih sedikit dari perempuan gara-gara lakinya akeh sing mati gara-gara ngoyok. Tapi saya alhamdulillah ketemu istri yang tiap hari mendoakan saya. Waktu di ruko, ya wis Mas tak dongakno, mudah-mudahan kita cepat bisa punya rumah seperti cita-citanya kamu, anak-anak sama kita semua. Jadi Mbak Asanti sudah cinta dari ruko Mas ya? Udah. Dia saya bilang loh, aku ini waktu saya ngelamar terus itu masih ruko. Masih ruko Mas. Saya belum punya rumah. Memang udah punya tapi bangunnya yo sik dadi enggak omaku iki dadi enggak. Itu terus terang karena dorongan dan doanya istri saya. Kalau mungkin saya cuma dioyo terus, gak mari-mari pasti oma. Kenapa? Gak kerja soalnya. Bingung jawab itu, kerjanya kapan? Tapi karena didoakan, saya harus bayar yang lain. Artinya bahwa karena didoakan, kerjaannya jadi tenang, mikiri tenang. Soalnya laki-laki kalau didoakan sama laki-laki itu gampang. Ya bener kan Gus? Gampang. Kalau dielus, diapakan, mesti logor. Wah. Mas Tapi Anang lek dioyo ngomel cerewet. Gak wonge ya ono iki Mas, orangnya ada ini, ada. Mas Anang ingat cerita ketika Rasulullah pulang dari Gua Hira, pertama kali menerima wahyu. Begitu keluar dari Gua Hira, yang dicari oleh Kanjeng Nabi pertama kali siapa? Istrinya Mas, Siti Khadijah. Begitu ketemu Siti Khadijah, Rasulullah dibelai, dilus-lus. Makanya ciri wanita yang soleha itu salah satunya adalah ngerti dengan perasaan suami. Ngono kuwi. Ojo sampai mari golek, mari nang jobo meeting, golek duit kesel-kesel nyampe omah, kesel. Tuh kon diae kon. Kok ono kabare? Ya, emben-emben wis gak usah balik ae mari. Gak balik Mas. Tapi konsep wanita sekarang Mas, biasanya konsepnya itu adalah workshop. Apa Ya, itu workshop? gimana? Work, suami bekerja, shop, istri belanja. Nah. Tapi itu konsep benar. Tapi asal kalau memang yang di rumah sebagai istri gak apa-apa sob, asal didoakan dan dielus laki-laki, sebenarnya itu sudah tidak apa-apa. Ya. Iki ono workshop, kita yang kerja, dia yang belanja, tapi dia yang ngomel, dia yang wah wis. Intinya sama, semua laki-laki tidak suka dicerewetin. Senengnya pasti dipercaya. Bener gak Gus? Iya betul. Kalau laki-laki tiap pulang, wah dicereweti. Pak, janji mulai jam 10, jam 2 mulai balik. kelayangan yang di matane. Wah.
Ini sebetulnya curhatnya Gus, bukan saya loh. Mbak, ini bukan curhat saya loh. Bukan loh. Mbak, berarti jangan digitukan. Istri saya enggak gitu mas. Oh enggak kan? Istri saya itu nyuwun sewu, istri yang sangat pengertian. Jadi istri yang bagus itu adalah suami belum minta, istri sudah nawarin. Bener. Iya, pagi suami belum minta sarapan, sarapi. Pagi suaminya belum bangun, dimandiin. Gitu Mbak Santi. Nah, jadi kalau Mas Anang belum bangun, cari air seember di kopior. Iya. Makanya ini malam benar-benar banyak ilmu buat saya. Pasti juga buat istri saya banyak ilmu malam ini. Jadi juga sebenarnya artis pun butuh ngaji Mas ya? Iya, betul. Lo kan tidak, artinya jangan sampai begini Mas. Kan kadang-kadang masyarakat kadang-kadang bersuudzon, mempunyai minimal ghibah lah. Ghibah itu begini loh Mas. Rasulullah ditanya, "Atadruna mal ghibah?" Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Wahai sahabatku, kamu tahu nggak apa yang namanya ghibah?" Ternyata yang namanya ghibah itu adalah membicarakan orang. Jadi kalau toh pembicaraan itu benar, itu tetap ghibah. Kalau salah, fitnah. Maka jangan kemudian, wah mesti Mbak Asanti Ayuni kaya ngono gelem karo Mas Anang, mesti dipelet kayak, wah itu namanya ghibah. Nggak boleh ngomongin. Kalau benar namanya, kalau salah namanya fitnah. Padahal fitnah itu lebih kejam daripada fitness. Jadi apa namanya, jangan sampai kemudian artis ini gelem ngaji apa ora atau gitu. Iya, saya selalu berpikir bahwa orang yang punya niatan jahat aja itu masih dapat rezeki istilahnya, bisa cari uang. Lo masa kita, ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini yang ikut acara setiap paing, minggu paing. Iya. Itu wiritan di sini, ngaji di sini, mosok gak dikei rezeki gede. Itu Mas awalnya di sini, masih ingat ibu-ibu? Gus Miftah, kalau setiap selapan dino pengajian seperti ini untuk nyuguh jamaah uangnya dari mana? Jawaban saya lebih ekstrim dari Mas Anang tadi. Isinya sama. Saya selalu bilang apa? Orang yang kerja di Sarkem. Nanti dulu, bener toh? Bahasa Inggrisnya market flower. Pasar kembang. Yang mereka kerja di sana jelas-jelas kerjanya jelek, oleh Allah rezekinya masih dijamin Mas. Lah masa kita yang punya niatan baik, kiai duwe niat ngopeni umat, kok rezeki nggak dijamin kali Gusti Allah? Nggak mungkin. Sama gini Mas, saya punya burung perkutut 2. Orang takon uku orang ngopo, aku seneng ya pada enggak. Maksud saya apa? Itu ada burung perkutut. Satunya lagi ada burung namanya burung derkuku. Itu sama-sama burungnya Mas. Ternyata nilai jualnya berbeda. Yang satu kenapa kok kutut itu lebih mahal? Karena suaranya lebih bagus. Karena suaranya bagus, kurungannya pun juga bagus, makanannya juga bagus. Artinya apa? Kalau orang itu di hadapan Allah, suaranya dianggap apik, regane larang. Ayo langsung, iya betul Gus, betul. Itu rezeki, artinya apa? Minimal. Kalau kemudian kita pengen diangkat derajatnya oleh Allah, ayo dong kita perbaiki diri kita ini di hadapan Allah. Iya betul. Barangkali saya dakwah dengan jalur ngaji, Mas Anang dakwah, ini sudah dakwah loh Mas. Jenengan datang ke sini jamaah merasa senang. Berapa doa-doa mereka yang dipanjatkan untuk Mas Anang. Amin. Ya Bu ya. Jenengan dongake Mas Anang napa mboten? Dongake Mbak Asanti napa mboten? Ingat, kalau ada waktu mau kesini lagi. Nggak benar. Insya Allah pasti berangkat ke sini karena nggak siap tadi harus bagaimana dan belum tahu. Tapi ini jadi sudah tahu. Tapi Mas Anang seneng ya? Saya terus terang senang sekali. Senang sekali. Kalau benar nanti diundang lagi, insya Allah saya akan berangkat ke sini. Malah anak saya 2 akan saya ajak ke sini. Saya ajak. Pipih. Saya akan ajak ke sini. Karena konsepnya begini Mas, dalam hadis Rasulullah mengatakan begini, ini konsep berbagi itu ternyata luas. Makanya kenapa dari tadi saya bilang Mas Anang, Mbak Santi kalau nanti ada waktu longgar silakan buka sedekahrombongan.com. Saya begini Mas,
Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Wallah fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Demi Allah, ingat, demi Allah, Allah akan menolong hambanya manakala sang hamba mau berbagi dengan saudaranya. Berbagi kebahagiaan itu juga termasuk berbagi, Mas. Berbagi. Loh, iki wong desa loh, Mas. Wong desa. Sing gaweane macul, Ya. tandur, ngarit, angon bebek, iki ono iki. Lah, ketika kemudian ketemu artis, wow. Berarti berbagi kebahagiaan apa tidak? Cuman kebetulan profesinya Mas Anang itu artis. Mbak Asanti itu artis. Jenengan ketemu dadi seneng, artinya apa? Mas Anang Mbak Asanti berbagi bahagia. Berarti termasuk sedekah. Apa meneh lak gelem nyanyi siji meneh. Lagunya apa? Ref saja, suasana di kota santri. Iya. Suasana di kota santri, asik senangkan hati. Suasana di kota santri, asik senangkan hati. Tiap pagi dan sore hari, muda-mudi berbusana rapi, menyandang kitab suci. Hilir mudik silih berganti, pulang pergi mengaji. Itu konsepnya pesantren. Makanya mudah-mudahan doanya saya panjang umur sama istri Amin, saya. amin, amin. Ada waktu lagi saya akan hadir, akan nyanyi di sini. Amin. Alhamdulillah. Ya? Hidup, Ada orang hidup. Jember emang? Ada itu Jember tuh. Wah, banser serupanya kayak King Kong itu Jember itu. Ah, itu Jember. Ya begitu dulu. Oke, kita Sekali lanjutkan lagi ngaji. saya terima kasih. Oke. Belum selesai kita ngaji, nanti Mas Anang nunggu di sini. Ya. Terima kasih untuk Mas Anang. Mudah-mudahan Mas Anang dan Mbak Asanti selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Membaca Fatihah untuk sekali lagi untuk Mas Anang dan Mbak Asanti, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Al-Fatihah. Mas Anang, terima kasih. Silakan duduk kembali. Saya lanjutkan ngajinya. Ini sampai jam 11. Urung rampung kok mulih tak dongake sandale ilang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Niki ngomongke wong iman.